sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Ngamal, dan yang kami hormati dan yang sedang berbahagia Bapak Andartaya yang Mediansah yang nantinya akan berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bersama-sama berada di ruangan ini dalam rangka mendengarkan, menyimak serta berdiskusi tentang materi yang berkaitan dengan guru penggerak yang akan didiseminasikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 Bapak Andarta. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa istiqomah melaksanakan risalahnya sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini Pak Andarta akan melakukan diseminasi, menularkan apa yang pernah dia dapat tentang implementasi budaya positif, pelaksanaan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, saya masih ingat tentang materi guru penggerak itu ada 3 modul. Modul pertama itu berkaitan, intinya berkaitan dengan budaya positif. Materi yang kedua berkaitan dengan bagaimana pembelajaran diferensiasi dan coaching, dan yang materi yang ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ada hal yang menarik Bapak Ibu, ternyata di materi pertama itu berkaitan dengan budaya positif. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya kepala sekolah ya, tapi pemimpin pembelajaran itu guru yang ada di kelas itu pemimpin Bapak Ibu. Kan pemimpin itu rata-rata kebanyakan di depan. Ketika Bapak Ibu itu mengajar di kelas, Bapak di belakang atau di depan? Kan di depan. Artinya dia telah menjadi seorang pemimpin, namanya pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin itu dikatakan berhasil ketika dia mampu mempengaruhi atau menggerakkan yang dipimpin. Kalau kita mengajar di depan, mampu menggerakkan muridnya, berarti berhasil kita menjadi guru pemimpin di situ. Tapi ketika kita ada di depan, menyuruh anak, meminta anak, tapi tidak dihiraukan oleh anak, berarti ada masalah dalam strategi kita manajemen kepemimpinannya. Sekilas tentang kepemimpinan. Nah, materi kepemimpinan itu materi terakhir. Materi pertama adalah budaya positif, perilaku. Bapak Ibu pintar ngomong kayak apapun pemimpinnya, guru pintar luar biasa bicara di kelas, tapi kalau tidak ada karakter yang bagus, percontohan dari gurunya percuma. Oleh karenanya di dalam ilmu guru penggerak itu pertama kali adalah budaya positif, budaya yang baik yang menjadi sebuah kesepakatan yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan di SMA Kamal berbeda dengan kebiasaan di SMA di Amerika Serikat. Di SMA Kamal di sini punya kebiasaan guru datang pagi menyambut siswanya. Karena gurunya banyak maka dibagi-bagi. Kalau semuanya nyambut khawatir bel sudah mulai, anak belum selesai yang salaman, sehingga cukup 4 saja, ya kan? Itu pun yang datang hanya 2 atau 3 orang, artinya belum maksimal. Ini bagian daripada budaya positif, bahwa dimulai dari diri kita, dari perilaku kita. Kita sepakat dengan anak-anak, kita mengajar waktu di kelas, maka kita harus tepat waktu. Makanya dikatakan budaya positif. Kita bersepakat dengan anak-anak kita sepakat tepat waktu kita mulai dan sebagainya. Ternyata kita terlambat atau
Rasulullah juga tidak mengajar dengan baik. Ketika kita ada di depan menyerukan sebuah permintaan kepemimpinan, maka tidak akan dihiraukan oleh anak. Karena apa? Budaya positifnya belum dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, harapannya nanti Pak Data bisa memberikan lebih konkret. Sangat penting sebagai fondasi awal adalah budaya positif itu adalah karakter bagi kita semuanya untuk memberikan contoh kepada anak. Mungkin sekilas dari saya Bapak Ibu, pentingnya yang namanya keteladanan, pentingnya sebuah percontohan sehingga bermuara pada sebuah budaya yang positif yang insya Allah akan tercipta dengan baik di SMA Negeri 1 Kamal. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya harapkan nanti bisa ada sebuah diskusi yang bagus. Pak Darta menyampaikan, kalau bisa Pak Darta kalau terlalu banyak teoritis, bisa diskusi sehingga lebih nyambung nantinya dengan Bapak Ibu terkait apa itu budaya positif dan bagaimana mengimplementasikannya. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang telah menghargai undangan. Sebenarnya yang undang ini saya, tapi saya diminta oleh Pak Darta. Mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ini ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kamal, Bapak Dwi Muhammad SPDID, dan kepada Bapak Wakasek Kesiswaan Bapak Muhammad Syianto, beserta para guru kelas dan juga BK. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk melakukan diseminasi. Diseminasi ini mungkin hal yang asing bagi kita. Diseminasi itu apa Bapak Ibu? Diseminasi itu merupakan berbagi baik dari aksi nyata yang sudah dilakukan. Di sini saya akan melakukan diseminasi tentang implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif itu banyak sekali. Namun di sini saya hanya diberikan tugas untuk mengimplementasikan budaya positif yaitu melalui keyakinan kelas. Sebelumnya kita perlu ketahui dulu budaya positif itu apa Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berdoa dan bertanggung jawab. Kemudian aspek budaya positif di sekolah itu contohnya seperti sikap hormat, empati, kedisiplinan, pemberian dukungan, penghargaan prestasi, keterbukaan, komunikasi yang baik, keanekaragaman yang diterima, keamanan berpendapat, lingkungan yang nyaman dan bersih, pengembangan karakter, gitu. Kemudian apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu merupakan batasan dan acuan selama proses pembelajaran, yang tujuannya supaya dapat menumbuhkan nilai positif pada siswa yang kemudian akan berkembang menjadi budaya positif bagi lingkungan. Bisa dikatakan keyakinan kelas itu sebuah peraturan sebenarnya yang dibuat sendiri oleh murid, diyakini dan disepakati bersama tanpa ada paksaan. Jadi nanti di sini saya akan menampilkan praktek aksi nyata saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nanti langkah-langkahnya bisa langsung kita simak bersama-sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya jelaskan kembali tujuan saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu sekalian. Di sini saya juga sama-sama belajar
apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak itu seperti apa, itu saya diberikan tugas untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa lanjut. Kemudian kaitannya budaya positif dengan keyakinan kelas itu apa? Itu yang pertama adalah motivasi. Dengan adanya keyakinan kelas itu, budaya positif yang dihadirkan dalam kelas seperti penghargaan prestasi, ujian, kerjasama dapat memotivasi siswa. Kemudian yang kedua kaitannya itu tentang dukungan, yaitu budaya positif dalam kelas menciptakan lingkungan kolaborasi ditekankan. Yang ketiga komunikasi, budaya positif dalam kelas juga mencakup komunikasi terbuka dan positif antara guru dan siswa. Kemudian yang keempat, persepsi diri positif, budaya positif dalam kelas dapat membentuk persepsi diri siswa. Yang terakhir, kesetaraan, budaya positif dalam kelas juga mencakup penerimaan keanekaragaman dan penghargaan terhadap perbedaan individu. Ini perlu adanya keyakinan kelas itu apa? Kenapa? Yang pertama adalah sebagai peningkatan motivasi. Kemudian yang kedua, membangun harapan tinggi. Yang ketiga, peningkatan dukungan terhadap siswa. Yang keempat, pengurangan diskriminasi. Dan yang kelima, peningkatan hasil belajar. Ini contohnya, kita contoh untuk membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Ini di kelas 12 IPS 2. Kebetulan di kelas IPS 2 itu kelasnya Bu Putri. Yang kebetulan pada hari Jumat, ya hari Jumat ya hari Sabtu pada waktu itu. Langkah pertama saya di sini menjelaskan keyakinan kelas itu apa kepada anak-anak. Kan apalagi anak kelas 12, ini kan masih K13 gitu. Jadi saya anak-anak mungkin masih asing dengan keyakinan kelas itu. Untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, saya menggunakan teknik jawaban anak langsung ditempel pada sebuah kertas di depan. Itu nanti menggunakan kertas yang teleskop itu. Jadi pendapat mereka itu mereka menuliskan masing-masing. Sementara itu di semuanya pendapatnya ditempel di karton, coba kertas karton. Begitu Bapak Ibu. Tahap ini saya menjelaskan bahasa positif. Jadi anak-anak menuliskannya tentang keyakinannya itu tidak boleh menggunakan bahasa negatif, harus menggunakan bahasa positif. Contohnya tadi anak-anak disarankan tidak menuliskan kata-kata tidak boleh mencontek, tapi bahasa positifnya yaitu jujur. Jadi di sini anak-anak mulai menuliskan masing-masing
pendapat mereka tentang keyakinan kelas yang bisa mereka yakini di dalam kelasnya mereka. Jadi masing-masing anak menuliskan bermacam-macam. Yang saya baca pada waktu itu ada yang berpendapat hindari bullying, kemudian ada yang berpendapat tentang kedisiplinan, kemudian ketaatan, kemudian tentang kebersihan, yang selama ini yang pada saat itu mereka tuliskan. Alhamdulillah pada saat pelaksanaan ini anak-anak sangat antusias ternyata setelah disuruh untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang keyakinan kelas di sini. Ya memang namanya anak-anak, Bu. Setelah anak-anak menempelkan pendapatnya di kertas, di sini saya meninjau kembali apa yang sudah mereka tulis, ya, Bu. Karena di sini ada pendapat yang sama, jadi saya ambil pendapat yang sama itu saya ambil beberapa keyakinan yang berbeda-beda. Jadi pada kelas 12 IPS 2 ini terdapat 8 keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama pada waktu itu. Ya, ini Pak Ustadz. Ya, ini saya percepat Bapak Ibu. Akhirnya muncul 8 poin keyakinan kelas di 12 IPS 2. Kesepakatan kelas yang bisa kalian buat sebagai kesepakatan bersama dalam kelas. Yang pertama itu adalah terdapat menghindari bullying, ya. Yang kedua saling menghormati. Yang ketiga yaitu jujur. Yang keempat disiplin, ya. Terus yang kelima menjaga kebersihan. Keenam itu terdapat saling menghargai, dan yang terakhir itu meningkatkan keimanan. Dan dengan cara tadi ada menyebutkan setiap awal belajar dan akhir belajar membaca doa. Terima kasih. Jadi untuk kedelapan kesepakatan ini sudah bisa kalian sepakati, ya. Ya. Baik. Jadi kesepakatan ini nanti bisa kalian tempel di bagian kelas kalian, dan itu kalian buat sebagai kesepakatan bersama di dalam. Jadi selama di dalam kelas itu kalian harus meyakini kesepakatan yang sudah dibuat, dan tidak boleh Jadi pada intinya, Bu, pembuatan kesepakatan keyakinan kelas ini, guru itu hanya mengarahkan saja. Di sini mereka membuat semacam kesepakatan peraturan yang atas kesadaran mereka sendiri. Jadi kita di sini tidak ada unsur paksaan di antara mereka. Setelah itu saya meminta anak-anak menandatangani kesepakatan bersama itu supaya mereka ingat dengan apa yang sudah dibuat oleh mereka sendiri. Jadi tanda tangan ini nanti saya berikan kepada ketua kelasnya untuk disimpan bahwasanya sudah dibuat kesepakatan kelas itu yang harus bersama-sama mereka sepakati bersama. Ini tinggal terakhir, ini absensinya, tanda tangan kesepakatannya. Jadi semua siswa menandatangani. Kemudian setelah selesai
saya menyuruh anak-anak untuk menempel di kelasnya. Dan kalau anak bisa nanti ini memang kan tulisannya anak-anak, nanti boleh anak-anak itu untuk ngeprint kembali, diperbagus dengan desain grafis gitu, kemudian bisa dipajang di kelasnya. Mungkin itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini saya lanjutkan tentang ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi. Bapak Ibu, selain kelas, saya ingin menjelaskan tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini bisa dikatakan penanganan untuk guru ketika anak-anak itu melanggar keyakinan yang mereka buat. Nah, nanti saya juga tampilkan di sini Bapak Ibu pada saat saya menemukan kasus itu nanti anak IPS 1 namanya Ajis ya. Ajis itu setiap saya mengajar jam pertama pasti terlambat. Jadi saya di sini tidak boleh langsung marah-marah atau gimana, melainkan yang saya pelajari di guru penggerak itu saya harus melakukan restitusi dengan langkah-langkah. Langkah-langkah prakteknya itu menggunakan segitiga restitusi namanya. Dan segitiga restitusi itu langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, gitu. Lanjut ini kata-kata yang bisa dilakukan pada praktek segitiga restitusi. Yang pertama itu pada saat menstabilkan identitas itu kita memberikan masukan pada anak. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa contohnya bisa menggunakan kata-kata pada murid kita. Itu menggunakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bisa juga kita contohnya bisa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus untuk menanyakan keyakinan itu kata-kata yang bisa digunakan contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu contohnya untuk menanyakan keyakinan. Lanjut nanti. Jadi langsung saja saya tampilkan Bapak Ibu ya video dari pada saat saya melakukan restitusi kepada salah satu siswa saya di kelas Muhammad Aji. Ya, Aji. Ya, ini Ariel ini di kasus yang kedua. Ini yang paling berkesan Bapak Ibu, kasus yang kedua ini. Namanya Ajis. Sekolah pada saat pelajaran saya di jam pertama. Seperti yang saya ceritakan tadi, Ajis ini setiap saya mengajar jam pertama, Ajis ini terlalu lambat. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan untuk menyadarkan anak-anak itu adalah gunakan segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Tidak berapa kali. Baik. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Menurut kamu keyakinan apa yang sudah? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting ya? Penting. Kalau menurut kamu penting, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Betul. Kalau terlambat itu adalah tindakan yang disiplin. Ya. Sikap
akan kamu lakukan itu adalah menurut kamu apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat. Mungkin bisa berjauh lagi Ya. Oke, kamu sudah menemukan solusi dan Bapak akan bekerjasama dengan Bapak agar kamu tidak datang terlambat. Sekarang silakan. Ya. Lanjut ya. Begitu Bapak Ibu, bisa di stop mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi dari kelas Polres Jakarta. Di sini saya. Baik, itu Bapak Ibu praktek segitiga institusi yang sudah saya praktekkan bersama murid saya Ajis di 12 IPS 1. Jadi pada intinya penerapan segitiga institusi itu kita itu hanya menanyakan kembali kesalahan-kesalahan yang sudah mereka perbuat. Jadi kita tidak langsung menginjas anak-anak. Yes, kamu kok sering terlambat. Kamu itu harusnya bukan kita yang memberi peringatan. Yang saya pelajari Bapak Ibu di segitiga institusi itu mereka menyampaikan sendiri apa kesalahannya dan apa yang mereka keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Dan Ajis tadi bilang keyakinan kelas yang dia langgar adalah kedisiplinan. Berarti kan dia akhirnya menyadari dari kesalahannya itu bahwa dia itu salah, telah melanggar keyakinan atau peraturan kesepakatan bersama tentang kedisiplinan. Jadi kalau sudah mereka itu sudah memahami kesalahannya, saya selaku guru mencarikan solusi bersama. Bagaimana caranya? Pada intinya seperti itu Bapak Ibu. Dan guru BK-nya juga kalau seandainya kita sadar tentang budaya positif di sini Bapak Ibu, insya Allah tugas kesiswaan dan guru BK-nya itu akan terasa lebih ringan. Kalau kita sama-sama bisa melakukan budaya positif di sekolah ini. Kemudian bisa kita simpulkan Bapak Ibu bahwasanya keyakinan kelas itu merupakan salah satu budaya positif yang dapat diterapkan di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik dari segi akademik maupun segi sosial dan emosional. Kemudian praktek segitiga institusi itu perlu dilakukan terhadap murid yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati, supaya dalam diri murid tertanam disiplin positif sehingga terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu tujuannya. Jadi diadakannya keyakinan kelas itu supaya tertanam sebuah disiplin positif pada anak sehingga terwujudnya sebuah budaya positif. Mungkin dari saya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan Bapak silakan. Yang saya tanyakan yang pertama adalah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang akan menjadi fungsi kontrol di situ. Yang kedua, yang ketiga adalah misalnya ada keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas, tetapi agak melanggar norma kesopanan. Contoh misalnya, Pak, saya kalau belajar tidak sambil makan tidak bisa masuk. Entah itu makanannya atau pelajarannya, yang penting saya harus makan ketika pelajaran sehingga masuk, dan itu disepakati. Iya, dan itu disepakati. Nah, kalau kami sebagai guru mengajar melihat anak-anak sambil makan dan minum, kok rasanya tidak sopan. Saya merasakan sendiri ketika saya mengajar anak-anak dengan santainya nyeruput teh pucuk dan lain sebagainya, padahal
gurunya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir belum minum, dan menahan minum karena menghormati siswanya ketika mengajar. Bagaimana yang harus kami lakukan ketika menemui kesepakatan atau keadaan kelas yang ada tetapi melanggar dari norma-norma yang ada? Cuma 3 Pak Andata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan dari Pak Zainal tadi. Yang pertama, perbedaan peraturan sekolah dengan kegiatan. Kemudian yang kedua, posisi kontrol. Yang tertinggi. Baik, terima kasih Pak Zainal ya pertanyaannya. Begini Bapak, yang saya pelajari apa namanya, bahwasanya jadi peraturan sekolah dengan keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama. Cuma di sini keyakinan kelas itu peraturan yang dibuat siswa bersama-sama berdasarkan keyakinan yang bisa mereka taati. Jadi kan ada anak-anak itu pasti yang berpendapat itu dia jujur namanya. Kemudian sopan. Kemudian ada lagi ketaatan. Seperti itu. Jadi mereka itu mengungkapkan keyakinan apa yang mereka yakini dan bisa ya dan harus merasa bisa mereka yakini bersama-sama. Jadi ketika di peraturan sekolah itu memang kan yang buat adalah sekolah yang terutama tipe pengembang misalnya Pak ya, yang membuat apa, jadi peraturan berseragam segala macam itu kan tipe pengembang yang membuat. Sedangkan untuk siswa sebenarnya kan sudah paham tentang peraturan sekolah itu ketika pada saat mereka upacara itu kan sudah tahu janji siswa itu kan sudah satu peraturan. Nah, dari situ kan mereka pasti mengingat pada saat setiap Senin membaca itu. Nah, ketika pada di kelas mereka menuliskan kembali kira-kira keyakinan atau peraturan apa yang mereka yakini yang harus mereka patuhi di kelas. Jadi tadi sudah dipraktekkan. Jadi anak-anak itu menuliskan bermacam-macam pendapatnya. Jadi hampir sama sebenarnya Bapak Ibu. Peraturan sekolah itu yang dibuat oleh tim pengembang, sedangkan untuk keyakinan kelas itu adalah peraturan sekolah yang mereka yakini di dalam kelas, gitu. Itu menurut saya. Kemudian posisi kontrol tertinggi di dalam kelas itu siapa sebenarnya? Untuk posisi kontrol sendiri Bapak Ibu sebenarnya yang saya pelajari di guru penggerak itu sebenarnya bukan hanya kepala sekolah atau wakasek kesiswaannya, melainkan seluruh guru. Karena di sini ini tugas utama guru adalah mendidik siswa. Pada zaman sekarang ini, kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu adalah sebagai pembimbing, bukan penuntun bagi anak-anak. Bukan lagi kita itu sekedar menyampaikan materi kepada siswa, siswa harus tahu materi ini. Kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya sendiri, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harusnya memerdekakan anak-anak dalam belajar. Dalam artian begini Bapak Ibu, memerdekakan belajar mereka itu kita itu berikan kesempatan mereka menggunakan cara belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, setiap kali tes awal itu kan melakukan tes diagnosis. Jadi ada anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, audiovisual, ada 3 itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau bisa kita menerapkan gaya belajarnya seperti itu. Dan saya rasa Bapak Ibu sudah paham cara strategi yang diterapkan itu sudah paham.
Dan saya tidak bisa tidak akan menjelaskan strategi yang bagus seperti apa di sini, nggak bisa. Di dalam guru penggerak itu saya tidak diajarkan menjadi guru yang paling hebat, melainkan saya di sini ikut guru penggerak itu merubah mindset saya sendiri sebagai guru yang berdasarkan filosofi KHD itu seperti apa. Jadi pada intinya filosofi KHD itu kita itu memberi siswa itu sebagai pribadi yang merdeka. Jadi kalau zamannya sekarang anak-anak itu suka belajarnya itu zaman teknologi, Bapak Ibu, ya kita harus bisa menyesuaikan seperti itu. Kalau daya belajar itu strategi yang menentukan itu adalah guru. Kalau keyakinan kelas itu yang dibuat adalah kesepakatan mereka bersama. Yang saya ketahui seperti itu. Jadi seandainya ada siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama, itu sebagai guru pada saat pembelajaran ada siswa yang kita kan pasti tahu keyakinan kelas yang ada di dalam kelas itu apa saja, pasti guru pada saat mengajar kan pasti tahu. Jadi apa saja, ada kejujuran, kedisiplinan, ada ketaatan. Pada saat ada siswa yang tidak atau melanggar keyakinan itu, kita bisa melakukan aktivitas segitiga institusi seperti tadi itu. Jadi kita meluruskan kembali, kita mengingatkan kembali tentang keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama. Jadi perlu ditekankan kembali Bapak Ibu, pada saat pembuatan keyakinan kelas di sini tidak ada unsur paksaan dari guru. Guru di sini pada saat membuat kesepakatan kelas itu hanya sekedar fasilitator saja. Jadi semua kesepakatan itu disepakati oleh siswa. Jadi kalau seandainya ada siswa yang tidak mematuhi atau melanggar keyakinan kesepakatan yang sudah dibuat, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan segitiga institusi seperti itu. Ini pengalaman saya Bapak Ibu ya, saya bukan menggurui, kembali lagi. Iya, ya. Kemudian Bapak Ibu untuk apa namanya? Apa yang sudah mereka lakukan nanti mereka itu kita meluruskan kembali seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sekali tidak bisa dilakukan segitiga institusi, kita bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Contohnya kita mulai bisa melakukan kerjasama dengan guru BK supaya ada semacam komunikasi juga dengan guru. Sebenarnya segitiga institusi itu langkah awal sebenarnya. Jadi tidak sedikit-sedikit ada anak yang terlambat, oh langsung ke BK, gitu enggak. Seperti itu, Bapak Ibu. Mindset saya pada saat saya diajarkan, memang betul tugasnya BK itu apa Bu Dewi? Tugasnya BK utamanya apa? Memberikan bimbingan kan? Tapi sebenarnya kan ada Bapak Ibu yang saya ketahui, ada anak terlambat dikit-dikit bukan. Itu yang bukan cerita oleh saya, tapi instruktur Bapak Ibu yang di BPGB seperti itu. Jadi kita itu bisa lakukan langkah awal itu dengan segitiga institusi. Kalau seandainya tidak berhasil juga, bisa kita melakukan kerjasama dengan pihak BPK. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik. Untuk keyakinan kelas, kan kelasnya banyak. Apakah tiap kelas itu boleh berbeda keyakinan kelasnya? Kemudian batasan-batasannya itu siapa nanti yang menyampaikan? Karena ada aturan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, antara kesepakatan atau
keyakinan ketika nanti berbenturan dengan peraturan sekolah, nah siapa yang akan menyampaikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa siswa itu, kalau pengalaman saya pribadi, ketika terlambat sekali, nah apakah itu sudah bagian dari restitusi atau bagaimana apa yang saya lakukan itu benar atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Pertanyaan yang pertama, apakah keyakinan kelas itu boleh berbeda dari tiap-tiap kelas itu? Kalau yang saya pelajari, keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan anak-anak yang ada di dalam kelas itu. Jadi kemungkinan keyakinan kelas antara tiap kelas itu mesti berbeda-beda. Begitu. Tapi nilai-nilainya itu hampir sama, cuma bahasa yang mereka gunakan, bahasa positifnya itu berbeda-beda gitu. Tapi kalau kembali lagi ke norma tadi yang Bapak Imam sampaikan, pasti sama gitu. Pasti anak-anak tuh mikirnya norma yang baik itu apa? Sopan, jujur, kan begitu. Yang normanya sama, cuma bahasanya itu pasti berbeda. Tadi sudah saya tampilkan contoh bahasanya anak-anak itu apa? Itu yang dibuat kesepakatan di dalam kelas itu. Kemudian Ibu, yang sudah dilakukan Bu Kurnia sebenarnya, yang pertama, kedua, ketiga menegur, ditanyakan, sebenarnya itu sebagai langkah restitusi sebenarnya itu. Jadi kita itu langkah awal restitusi itu bisa dikatakan langkah awal penanganan ketika ada anak yang melakukan keyakinan kelas, yang melanggar kesepakatan yang sudah di dalam kelas. Seperti itu. Kalau di dalam kelas itu belum ada semacam kesepakatan kelas, berarti Bu Kurnia mengajunya kepada langsung ke peraturan sekolah. Begitu itu. Kalau siswa itu terus-menerus, Ya. jadi sudah kita sudah restitusi sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan saya sampai gini, sudah kalau terlambat lagi gimana kalau ngaji misalkan itu kan positif, boleh tidak Pak? Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin itu juga apa yang sudah saya pelajari Ibu dalam segitiga restitusi itu, ketika siswa itu tetap melanggar keyakinan yang diyakini mereka di dalam kelas, boleh tadi kembali lagi saya sampaikan, kita bisa melakukan kerjasama dengan BK. Berarti anak ini sudah sangat luar biasa sekali gitu. Jadi tidak bisa diatasi melakukan restitusi, melainkan melakukan konseling. Seperti itu Ibu. Kalau masalah kita melakukan hukuman yang positif, yang saya tahu saya belum tidak bisa menyampaikan itu betul atau salah. Kalau menurut yang di KGP itu ya, kalau menurut hati nurani saya, kalau saya juga pernah menerapkan semacam itu. Ya monggo, kalau anaknya memang keterlaluan mungkin suka apa? Sebenarnya kalau di kita sebagai penghukum itu tidak boleh sebenarnya. Pak Imam mungkin senior KGP. Jadi kan bagus ya, ada sebuah kesepakatan yang dibuat di kelas, dan kesepakatan itu ada kecenderungan mengikuti yang suara banyak, namanya juga kesepakatan. Ini siswa, ini ibarat ini siswa. Ibu akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan. Mari kita buat kesepakatan bersama biar enak nanti ketika kita melaksanakan proses pembelajaran ke depan. Silakan untuk menyampaikan pandangannya. Oke. Menyampaikan satu misal, Bu, datang harus tepat waktu. Bahaya
siswanya maupun gurunya gimana sepakat. Mesti ada yang sepakat, tapi kan dia kan suara kan yang lebih terbanyak tuh. Yang kedua, ketika masuk ke kelas tidak boleh satu pun siswa seragamnya yang ada di luar semuanya harus rapi, suatu misal gitu kan. Ini kan kesepakatan positif, Bu. Kalau belajar dengan ibu jangan terlalu banyak tugas gitu kan. Dan saya tidak ada banyak tugas, hanya per KD satu tugas, KD-nya ada 10, berarti 10 tugas untuk satu semester ini. Kan tidak ada. Bagaimana dari kan satu per KD, terus ini nggak ada kan satu per KD nggak ada tugas, nggak ada nilainya kan. Ada komunikasi sehingga muncul sebuah kesepakatan. Dalam prosesnya ada anak yang sering terlambat. Tentunya dilakukan pembinaan secara langsung di kelas itu. Betul Ibu. Jadi ketika betul-betul dilakukan restitusi, maka peran BK di sini akan tipis sekali karena setiap guru dapat melakukan itu semuanya. Restitusi itu jangan dilakukan di kelas ketika banyak anak. Tidak boleh. Harus sama kayak orang melakukan konseling itu. Tapi bukan konseling namanya. Jadi ketika anak SMA itu, ketika kamu kenapa kok terlambat terus? Dia ada malunya, ada maklumnya kadang-kadang. Maunya kita hanya ingin anak ini dapat tepat waktu, tapi nggak tahu permasalahannya kenapa anak ini tidak tepat waktu. Nah, untuk mengurai itu semuanya dan bisa dikurai di depan anak, kadang ada malunya anak itu. Sehingga perlu Bu Kurnia itu setelah jam itu selesai ada waktu khusus. Nah, nanti kamu sudah istirahat ke saya ya. Ganteng-ganteng dicari oleh Bu Kurnia. Sehingga dibawalah dikasih Bu duduk-duduk. Nah, kamu sebenarnya ini pintar, bisa ikuti pelajaran saya, tugas-tugasnya rajin, bagus, dibanggakan dulu. Tadi dikatakan distabilkan. Dan hanya permasalahannya adalah kamu kok sering terlambat. Ada apa kok terlambat? Anak cerita. Dari cerita tadi anak itu ternyata dia masih disuruh oleh orang tua yang mengantar adiknya ke SD. Ya kan? Karena tidak, orang tuanya sibuk bekerja sehingga dia bertugas untuk mengantar adiknya. Mohon maaf, ini terjadi ketika saya melakukan persis video seperti apa ada tadi itu. Yang saya upload ketika saya bergerak terlambat. Ternyata dia oleh orang tuanya diberi tugas untuk mengantar adiknya ke SD, sehingga pasti terlambat. Sekarang bagaimana menurutmu? Biar ini nggak terlambat. Dia manusia itu di dunia ini ketika dia sudah besar, sebenarnya mereka akan dilahirkan secara fitrah. Dia itu sudah dalam kondisi baik semuanya. Hanya karena lingkungan, karena pergaulan, sehingga dia terlalu mengalami sebuah over dari yang seharusnya, sehingga betul ditarik kembali dari restitusi itu. Nah, untuk restitusi itu dibutuhkan pemahaman penstabilan pemikirannya. Ketika mereka sudah stabil, mereka paham bahwa yang dia lakukan merugikan dirinya dan sebenarnya ada solusinya. Solusi itu dimunculkan oleh ayat bersangkutan. Kan ditanya, Anda bukan jam berapa? Nah, ketika ngantar adiknya jam 6:30 Pak. Nyampe ke sekolahnya adik saya jam 7 kurang 10. Terus saya ngebut, terus terlambat saya nyampe di depan itu sudah ada Pak Yanto di depan, takut saya masih berhenti saya Pak gitu. Nah ini Pak Yanto pergi, saya baru masuk. Nah permasalahannya kan waktu manage waktunya dan aku dengan Pak Yanto, maka waktunya terus bagaimana menurut Anda biar dia tidak terlambat untuk manage waktunya. Dia akan sadar sendiri bahwa saya akan lebih awal datang mengantarkan adik saya. Kalau awal jam 6:30 mungkin saya akan berangkat jam 6:15. Ketika visu anak itu menyampaikan, karena orang tua guru itu ketika didekati, guru ketika mereka anaknya secara individu dia ada cerita. Tapi kalau di kelas malu, dia cerita semuanya. Terus kenapa kamu kok takut dengan Pak Yanto? Saya punya janji gini. Nah, nanti gampang, nanti saya komunikasi. Itu permasalahannya dia itu dipecahkan. Maka insya Allah akan melakukan ada sebuah perubahan. Sejauh ini kita kan tahunya harapan kita sangat tinggi
berubah sendiri tanpa dibantu untuk dikembalikan pada posisi yang seharusnya. Pokoknya dia harus balik sendiri, gitu kan. Tanpa dibantu oleh kita untuk dibawa alam sadarnya dia kembali pada posisinya. Pokoknya saya mau tahu besok dirimu harus tidak terlambat. Itu yang sering dilakukan oleh Pak Yanto. Kan anak takut balik anak, gitu kan. Nah, konsepnya Pak Yanto kan tidak boleh konsep pemaksaan, maka menggunakan restitusi pendekatan begitu. Nah, sehingga sadar ibu, anak itu sadar dan dia sukses nantinya akan ingat apa yang dilakukan oleh gurunya. Memang tidak semua siswa kan kasus itu 1-2 anak. Memang dibutuhkan seorang guru untuk hadir memanggil anak. Makanya tidak boleh pulang dari sekolah sebelum waktunya pulang. Ada jam yang kosong untuk membuat untuk restitusi itu mojok di pustaka berdua sama anak itu dan apa untuk melakukan restitusi, gitu kan. Ada banyak anak pintar cerdas tapi tidak pernah mengumpulkan tugas. Tolong kamu tidak mengumpul besok, saya coret namamu. Ancam enggak? Itu tidak boleh konsepnya pada saya. Ya kan? Diminta dan bisa, maka anaknya yang kita panggil dilakukan restitusi. Yang tahu sebenarnya kejadian adalah kita selaku gurunya, bukan guru BK-nya. Guru BK kan hanya pelimpahan. Nah, ini bedanya. Kalau restitusi dapat dilakukan oleh siapa saja, tapi konseling tidak boleh dilakukan oleh selain konselor. Ada bisa, Bapak Ibu, ada ilmunya itu. Jadi kalau restitusi bisa dilakukan oleh siapa saja, boleh. Tapi kalau konseling hanya boleh dilakukan oleh konselor, karena dia ahlinya untuk mengatasi masalahnya orang. Dia memiliki ilmu psikologinya di situ. Nah, kita kan tidak paham ilmu psikologi. Kita hanya mengembalikan membantu anak yang tadi kebablasan, yang sampai berhenti di titik 0, dia kebablasan min, ditarik ke 0. Begitu maksudnya restitusi itu sebenarnya. Mungkin gimana dokternya? Di restitusi itu kemudian di konseling itu kapan? Misalkan apakah ada batasan berapa kali restitusi baru dikirim ke BK? Begini Bu, jadi anak itu ada di kelas kita sebagai gurunya. Tanggung jawab guru adalah bagaimana membimbing, mendidik anak ini menjadi sukses. Kompetensi dan pedagogi seorang guru ya. Bagaimana mensukseskan anak itu, maka kita buat indikatornya di awal untuk kesepakatan lah kasarnya. Ternyata tidak mencapai indikator yang kita harapkan. 14 terjun ke bawah minus, sehingga kita tarik dengan cara restitusi segitiga itu sehingga dia kembali pada titik 0, gitu kan. Harapan kita begitu. 1 kali restitusi anak ini tapi menyelami dari hati ke hati Bu. Kalau restitusi itu tadi yang dicontohkan oleh Pak Danta kan tidak barangnya 1 orang dengan Pak Danta diskusi bersama, anak akan curhat dengan apa adanya dia semuanya, dan permasalahannya hanya dengan gubernurnya. Saya tidak menyampaikan dan gubernurnya hadir situ untuk menyampaikan untuk memecahkan masalah dia, gitu. 1 kali restitusi ternyata anak ini tidak berubah, panggilan lagi. Ketika tadi melakukan restitusi, pemecahan masalahnya itu kan bukan dari konselor tapi dari anak yang bersangkutan, gitu kan. Ibu hanya menggiring saja pada titik 0 tadi itu. Ketika dia tidak melakukan itu, maka perlu dilakukan lagi restitusi kembali, mengingat kembali. Kalau ternyata anaknya sulit untuk sudah stadium sekian kan, gitu kan, maka silakan ceritakan semua yang dilakukan oleh ibu kepada guru BK. Nanti dari BK akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Bu Kurnia, bukan mengulangi dari 0, kan gitu. Karena tentunya guru BK ini kan memang konselor kan gitu, punya keahlian untuk mengatasi masalah itu dari segi ilmu psikologisnya macam-macam. Tapi harapannya selesai itu. Sejauh ini kalau betul-betul dilakukan dari hati ke hati, senang mau berubah. Dan
dalam kelas ketika mengajar selesai proses lakukan refleksi ke anak-anak, coba dari proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini, apa yang Anda ingin sampaikan, apa yang Anda inginkan menyampaikan, ada yang kritis. Saya senang sebenarnya belajar itu, tapi saya terganggu dengan anak-anak yang lain yang itu menyampaikan. Ketika disampaikan, maka tersampaikan juga kepada anak itu, maka kita bisa memberikan penguatan. Itulah refleksi. Di setiap proses pembelajaran, maka seharusnya ada refleksi, seharusnya ya. Kalau dulu kan namanya kesimpulan dan refleksi ya gitu ya. Pernahkah kita melakukan refleksi? Tidak, kebanyakan pada kesimpulan dan marah-marahnya gitu. Kan begitu Pak Ibu ya. Seharusnya refleksi. Kita diawali dengan kesepakatan kelas, kita mengajar, terakhir refleksi. Anak-anak, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Mari kita refleksi bersama. Refleksi yang dimaksud bukan hanya pada konten materinya, tapi juga pada proses pembelajarannya. Ibu, mohon maaf Ibu, saya senang sekali dengan Ibu mengajarkan, tapi terlalu cepat. Kita tidak usah merah telinga, biasa saja. Oke, besok Ibu lambatkan, gitu. Biasa begitu Bu. Sehingga anak itu nanti terbiasa mengungkapkan keyakinannya dia, karena memang mengajar itu katanya harus sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi zamannya gubernurnya sudah beda dengan zamannya anak-anak sekarang. Begitu ya, gubernurnya ya. Terima kasih. Mau nyanyi Pak Anda mau tanya mau nyanyi Pak iya mau nyanyi ini Pak Mahmat tadi bukan aja ya. Nah, kalau saya Pak hanya mendengarkan tadi, ternyata bahwa kembali pada kita bahwa ini sebenarnya guru itu adalah mendidik dan guru pelajaran sejak dulu, sehingga saya ada kesempatan bersama, ada aturan, terus ada masalah dengan BK. Saya selama ngajar belum pernah ada sesuatu. Mereka kamu tidak pernah. Saya akan sendiri kenapa teman, jangan ulang lagi sampai 3 kali kamu ada nilai-nilainya ke saya, karena kalau 3 kali itu ada unsur ya itu toh saya. Dan ada seperti itu dengan saya langsung. Dan saya berpikir karena saya hanya sifatnya pengantar, tugas saya pengantar berikan ilmu, ya seperti tadi saya katakan mempunyai prinsip bahwa anak itu setelah institusi itu muncul kesadaran itu harus hidayah. Nah nanti saya mengatakan tak harus sekarang baiknya, mungkin besok baiknya, jenisnya tidak ada rasa negatif itu positif terus saya katakan. Saya positif ini sudah merdeka tugas guru. Cuma secara eliminasi saya belum tahu, tapi saya tindakan saya tidak mau seperti itu. Cara kita memaham kesepakatan bersama itu betul, tetapi dalam proses bersama itu tidak ada rambu-rambu, tidak semuanya bebas. Misalnya pilihan bebas 100% bebas tidak bisa. Tetap ada rambu-rambu dalam kehidupan. Misalnya ya apa yang disepakati tentang belajar di sekolah tekun, tidak boleh sendiri, itu menurut saya Pak, kriteria itu sudah diberikan baru sepakat. Yang saya beratkan ini kalau di tangan saya sendiri berat Pak. Kenapa? Kapan mengajar kan saya gitu. Jadi saya katakan begitu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Muhammad. Sebelum nanti Pak Andata ada sekedar tambahan saja. Bukan berarti guru harus menangani anak langsung di kelas. Di kelas itu hanya secara umum saja. Dari 36 anak di kelas 1-2 anak itulah yang dilakukan restitusi dan tidak dalam kelas. Karena juga anak tidak bisa merdeka dan menyampaikan apa yang dia ingin ceritakan kepada gurunya. Satu, gini Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya itulah sebenarnya menjadi seorang guru, dan ada rasa kasihan terus kepada anak. Ya, tidak boleh ada benci kepada anak. Gini Bapak Ibu, tugasnya guru menurut undang-undang guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, melatih,
membimbing, membina, dan menilai, mengevaluasi. Ada 6 tugasnya guru. Pertama kali dikatakan mendidik, ini tersirat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Karena Pak Anderta tadi mengatakan kita ini sedang diupayakan oleh pemerintah kembali kepada tokoh pendidikan nasional yang bernama Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu konsep pengajarnya Bapak Ibu hanya ada 3, yakni asih, asah, asuh, dan itu yang dilakukan oleh Pak Muhammad. Jadi asih, jadi ada rasa timbul kasihan terus kepada anak itu. Setelah asih, kan menganggap itu bukan musuh tapi anaknya, baru diasah otaknya. Setelah diasah tidak semuanya pintar, diasuh Bapak Ibu. Begitu filosofinya pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu yang diterjemahkan menjadi Undang-Undang Guru dan Dosen. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Dari saya seterusnya saya serahkan ke Pak Anderta. Mungkin dari Pak Yanto dulu apa pertanyaan terakhir, nanti Pak Anderta yang menutup Pak Yanto. Terima kasih Pak Anderta, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Anderta Yayang. Sekarang ini baru belajar merdeka, tapi sayang Pak Anderta, ini perlu Bapak Imam, perlu dikembangkan kepada teman-teman yang lain. Ini kan hanya segelintir saja ya. Ini kalau teman-teman bisa memahami tentang implementasi budaya positif ini, insya Allah sekolah terutama saya tidak akan muak Pak, dan dengannya juga ya. Saya sepakat dengan destinasi. Karena kenapa saya mengatakan destinasi? Karena Bu Desti ini setiap pikir dengan saya Pak. 2 pertanyaan terakhir dari kegiatan kita. Saya menanggapi sedikit dari apa yang disampaikan Pak Yanto. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Yanto memang betul. Apa yang tentang implementasi budaya positif ini memang harus kita laksanakan di sekolah kita supaya sekolah kita itu selalu tertanam budaya positif dan juga meringankan tugasnya mereka dan juga kesiswaan. Memang perlu Pak Yanto pada saat momen tertentu kita merangkul anak, ketika momen tertentu kita harus tegas. Memang betul. Jadi kita tidak boleh selalu lemah lembut memulai anak begini terus dibiarkan. Akhirnya nanti anak melunjak. Tapi memang tidak ada yang salah selama kita ada sebagai pendidik di sekolah ini saling mengisi. Mungkin Bapak Ibu demikian kegiatan diseminasi implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas ini. Saya tutup dengan kata-kata alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.